Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 3 subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 kita akan belajar yang pertama bahan pembentuk benda, 2 musyawarah, 3 satuan panjang. Ayo membaca anak-anak. Yang pertama, bahan untuk membuat benda tidak hanyalah berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Baca informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain yaitu gelas, piring, mangkuk, kacamata akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Contohnya seperti ini, ada gelas, selanjutnya yaitu benda dari logam. Cobalah amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Ya, benda-benda tersebut antara lain seperti panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Ya, karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga yaitu benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Ya, penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Coba diskusikan bersama teman. Ayo mengamati. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Misalnya, nomor 1 ada nama benda dan bahan pembentuk. Misalnya nama benda dan mobil, bahan pembentuknya yaitu ya karet. Selanjutnya nomor 2, 3, 4, 5, anak-anak bisa mengisi. Nah, seperti yang ada di samping. Selanjutnya, ayo membaca. Amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Oke, ini ada bahan pembentuk benda. Ada kertas, kayu, plastik, kaca. Selanjutnya apa anak-anak? Iya, karet. Selanjutnya logam. Sifat bahannya yang dari kaca yaitu ya kedap air, tembus cahaya. Contoh bendanya gelas, piring, spion. Selanjutnya logam, sifat bahannya kuat, mudah dibentuk, penghantar panas yang baik. Contoh bendanya pagar sekolah, sendok dan garpu, ada panci dan wajan. Selanjutnya karet, sifat bahannya kuat dan lentur, tidak tahan api. Contoh bendanya ban motor, balon, bola. Ayo berdiskusi.
Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan bentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolah. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Oke, ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Nah, sekarang bermusyawarah dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Oke, ditulis hasil musyawarah di kotak berikut. Contohnya, hasil musyawarah cara meningkatkan kebersihan di sekolah. Ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret di sekolah, tidak merusak fasilitas di sekolah, menyiram tanaman di sekolah, mengadakan kerja bakti setiap seminggu sekali, dan mengadakan penghijauan sekitar lingkungan sekolah. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang musyawarah. Musyawarah adalah berunding dan memikirkan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama atau mufakat. Musyawarah biasanya dilakukan di organisasi maupun kelompok tertentu untuk memecahkan permasalahan yang ada agar dicarikan solusi yang didapatkan dari kesepakatan bersama. Musyawarah bisa dilakukan siapa saja tanpa harus membedakan kepentingan. Dalam musyawarah, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam menyampaikan pendapat dan nantinya diputuskan oleh yang memimpin musyawarah tersebut. Dengan musyawarah, maka setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan kebersamaan, bukan dengan kemandirian dan ego pribadi. Selanjutnya, apa tujuan musyawarah? Ya, tujuan musyawarah yang pertama, pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama. 2. Mendapatkan mufakat secara maksimal. 3. Memenuhi persyaratan norma hukum. Apa fungsi musyawarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, fungsinya yang pertama ada memberikan kebebasan berpendapat pada orang lain. 2. Menegakkan keadilan dan kemerdekaan berpendapat. 3. Mengajarkan asas kemerdekaan berpendapat. Selanjutnya, ada etika dan tata krama dalam menyampaikan pendapat. Yang pertama yaitu menyampaikan pendapat dengan sopan santun. Yang kedua, menyampaikan pendapat secara jelas. 3. Tidak boleh memotong pembicaraan lawan. Yang keempat, tidak memojokkan atau menyerang lawan secara Ingatlah kamu kembali saat kamu melakukan musyawarah tersebut. Jawabkan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Ya, boleh, karena setiap orang itu atau anak memiliki hak untuk memberikan pendapatnya. Tidak boleh karena memaksakan pendapat kita akan membuat pertengkaran saat musyawarah dan menerima hasil musyawarah bersama. Yang kedua, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Apa ya anak-anak? Ya, kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah karena untuk mencapai tujuan atau mufakat. Jika kita tidak memberikan pendapat, maka mufakat akan sulit terwujud dan berbagai pendapat tidak dapat diuji mana yang paling optimal. Kesepakatan menyampaikan pendapat yang disia-siakan maka akan melahirkan keputusan yang lahir dari golongan tertentu dan bukan merupakan keputusan bersama. Selanjutnya yang ketiga, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Iya, anak-anak, akan terjadi penarikan kesimpulan secara tidak merata karena mungkin masih banyak
yang setuju ataupun pro dan kontra, atau yang tidak setuju pendapat yang belum tersampaikan ataupun berikan. Yang keempat, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Boleh atau tidak memaksakan pendapat? Dia tidak boleh, karena dalam musyawarah itu pendapat kita dan orang lain pasti berbeda. Oleh karena itu kita tidak boleh mengambil hak itu dari orang lain, dan jika pendapat kita tidak diterima, kita harus bersabar, tenggang rasa, dan ikhlas. Tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Contohnya ya, seperti ini pengalamanmu tentang musyawarah adalah: contoh, di sekolah terdapat pemilihan nama ketua kelas, sekretaris, dan bendara. Kami rapat dan mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Lalu rapat itu jalan dengan lancar karena kami saling menghargai pendapat dan tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Karena dalam musyawarah untuk mufakat diikuti dengan semangat kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama. Nih Pak. Oke, perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris: plastik, kayu, dan aluminium dari logam. Adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Satuan meter, m, cm, cm, dan milimeter, mm. Ada satuan meter, cm, dan milimeter. Oke, meter, cm, dan milimeter adalah satuan panjang. Maka kamu dapat mencarikan antara satuan meter, cm, dan milimeter. Ya, 1 meter sama dengan 100 kalau 1 meter sama dengan berapa milimeter? 1000. Contohnya seperti ini. 1 meter sama dengan 100 meter. 1 meter sama dengan 1000 milimeter. 1 cm sama dengan 10 milimeter. Balas sesuai satuan yang diminta. Ada nomor 1 sampai 10. Contohnya seperti ini. Oke, 1 meter tadi sudah sama dengan berapa? 100 cm. Ada contoh 200 cm sama dengan berapa meter? Ya, 200 dibagi 100 sama dengan, ya, kita coret dengan nolnya 200 dan 100 dicoret ya. 0 pertama dengan 0 pertama, 0 kedua dengan 0 kedua, yang tersisa 2 dibagi 1. Berapa anak? Iya, 2. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Selanjutnya 500 cm sama dengan berapa meter? Ya, 500 dibagi 100 sama dengan, kita coret 0 pertama dengan 0 pertama, 0 kedua dengan 0 kedua, yang tersisa 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi 500 cm sama dengan 5 meter. Selanjutnya 6 meter sama dengan berapa sentimeter? Ya, 6 dikali 100 sama dengan 600 cm. Selanjutnya 400 cm sama dengan berapa meter? Ya, 400 dibagi 100. Lalu kita coret 0 pertama dengan 0 pertama, 0 kedua dengan 0 kedua. 4 dibagi 1 sama dengan 4 meter.
Selanjutnya 7 meter sama dengan berapa sentimeter? Ya, 7 dikali 100 sama dengan 700. Jadi 7 meter sama dengan 700 cm. Selanjutnya 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, ini ada campuran 2 meter 45 cm sama dengan berapa cm? Nah, kita jadikan dulu yang pertama 2 meter berapa cm? Ya, 2 meter sama dengan 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Setelah itu 200 cm ditambah 45 cm sama dengan ya 245 cm. Jadi 2 meter 45 cm sama dengan 245 cm. Selanjutnya 4 meter 32 cm sama dengan berapa cm? Ya, 4 meter sama dengan 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Setelah itu 400 cm ditambah 32 cm sama dengan 432 cm. 8 meter 79 cm sama dengan berapa cm? Ya, 8 meter sama dengan 8 dikali 100 sama dengan 800 cm. Jadi 800 ditambah 79 cm sama dengan 879 cm. Makasih Pak Haris. Selanjutnya 1 meter sama dengan 100 cm. 4 meter 8 cm sama dengan berapa cm? Yang pertama 4 meter berapa cm? Ya, 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Setelah itu 400 cm ditambah 8 sama dengan 408 cm. Selanjutnya 70 meter 9 cm sama dengan berapa cm? Ya, kita ubah yang pertama 70 meter sama dengan berapa cm? 70 dikali 100 sama dengan betulnya 3, berarti berapa? 7000 cm. Setelah itu 7000 cm ditambah 9 sama dengan 79 cm. Nah, selanjutnya lakukan aktivitas berikut ini. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian benda yang sesuai gambar. Tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Ukurlah hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Lengkapi tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Dicoba di rumah ya. Ada nama benda yaitu ada pintu, ada jendela, ada meja, kursi, dan juga ada papan. Tulis di situ ya tebakanmu yang pertama. Setelah itu hasil pengukuranmu dengan menggunakan alat. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Silahkan ditulis di buku tulis tema anak-anak ya, nomor 1 sampai 5. Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian dari Pak Hamim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.